Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan bahas tentang model input-output. Nah, ini sedikit saja kita akan membahas secara sederhana saja. Nah, hubungan antara susunan input dan distribusi output merupakan teori yang melandasi dari model I/O atau model input-output. Secara sederhana, I/O ini ia akan menyajikan informasi mengenai transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi untuk satu waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk tabel. Jadi bentuknya nanti tabel dan isiannya sepanjang baris menunjukkan alokasi output dan isian kolomnya itu adalah menunjukkan pemakaian inputnya. Model I/O atau input-output ini secara kuantitatif dia akan memberikan gambaran mengenai struktur perekonomian yang mencakup struktur output dan nilai tambah dari masing-masing kegiatan ekonomi, lalu juga struktur input seperti intermediate input, lalu juga struktur penyediaan barang dan jasa baik yang berupa produksi dalam negeri maupun barang yang berasal dari impor, dan juga struktur permintaan barang jasa baik permintaan oleh kegiatan produksi maupun permintaan akhir untuk konsumsi, investasi, dan ekspor. Nah, jadi di sini ada 4 kuadran ya. Jadi model input output yaitu pertama adalah transaksi antar kegiatan, permintaan akhir, input premier sektor, dan kuadran input permintaan akhir. Premier sektor produksi dan permintaan akhir ya. Input premier permintaan akhir. Nah, langsung saja contohnya seperti ini. Jadi dari sektor penjual, sektor pembeli, konsumsi akhir, dan total produksi. Lalu kita nanti akan menemukan berapa sih nilai tambahnya, lalu nilai impornya berapa yang akan kita lihat dari sini, lalu sehingga bisa ditimbulkan total inputnya berapa yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian ini. Nah, bisa juga dengan menggunakan neraca berimbang untuk model input-output ini. Secara sederhana, model input-output ini berkaitan dengan bagaimana cara kita menghitung antara pemasukan yang ada atau produksi barang yang ada, seperti ini misalnya suatu sektor itu berapa. Nah, itu nanti kita bisa melihat tuh dengan nilai tambahnya, dengan nilai ekspor, dengan nilai impornya berapa, sehingga kita bisa menyimpulkan nantinya total outputnya atau total inputnya berapa, seperti itu dari kegiatan yang kita lakukan. Nah, ini secara singkat saja untuk input outputnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini kalau sebagaimana teman-teman ketahui, kalau dulu pernah belajar, pasti teman-teman masih ingat ya tentang otonomi daerah, di mana setiap daerah itu memiliki kewenangannya masing-masing. Nah, undang-undangnya itu nomor 32 tahun 2004 yang mengakomodir tentang otonomi daerah. Dia menyebutkan bahwa ada otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara daerah otonom itu sendiri disebut juga daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurusi urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti itu. Untuk melakukan atau menyelenggarakan otonomi, daerah itu punya hak dan kewajiban. Haknya itu adalah yang pertama, daerah tersebut berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang selanjutnya itu berhak memilih pimpinan daerahnya, berhak mengelola kekayaan daerah, dan juga daerah berhak memungut pajak daerah dan redistribusi daerah, lalu juga mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya itu mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan yang terakhir itu mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.
Namun, daerah juga memiliki kewajiban. Yang pertama yaitu harus melindungi masyarakatnya, menjaga persatuan dan keutuhan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI. Yang selanjutnya itu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di daerahnya tersebut. Selanjutnya harus mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan layanan dasar pendidikan, meningkatkan fasilitas kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum, lalu juga mengembangkan sistem jaminan sosial, lalu menyusun rencana dan tata ruang daerah, mengembangkan sumber daya produktif daerah, dan yang terakhir itu melestarikan lingkungan hidup, seperti itu. Lalu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ini juga menjelaskan bahwa untuk perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah ada yang disebut dengan penerimaan daerah, yaitu adalah uang yang masuk ke kas daerah. Sedangkan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan periode bersangkutan. Penerimaan daerah sumbernya bisa dari pajak, dari retribusi daerah, dari hasil kekayaan daerah, dan hasil lain dari PAD, pendapatan asli daerah yang sah. Lalu dana perimbangan ini diberikan dari pusat. Dana perimbangan ini diberikan dari pusat. Yang pertama itu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Nah, itu ya yang biasanya sering kita dengar tuh di berita-berita tentang dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Nah, itu adalah dana yang diberikan dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan pembangunan wilayah. Dan pendapatan lain yang sah itu untuk penerimaan daerah ya. Jadi seperti itu. Lalu pendapatan asli daerah ini definisikan sebagai pendapatan yang dipungut atau diperoleh berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan, dan dana perimbangan daerah itu sendiri adalah dana dari APBN yang diberikan kepada daerah. Lalu berkaitan dengan desentralisasi, desentralisasi itu adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat atau kepada pemerintah daerah ya, seperti itu desentralisasi. Sedangkan kalau sentralisasi itu ada sistem pemerintahan yang terpusat, seperti itu. Nah, beberapa perjalanan desentralisasi di Indonesia pada demokrasi terpimpin 1965, di sini ada perubahan otonomi terbatas. Selanjutnya pada masa reformasi, setelah pasca Orde Baru itu hakikat otonominya dikembalikan kepada otonomi yang luas, seperti itu. Keunggulannya adalah dari sistem desentralisasi ini adalah mengatasi permasalahan keberagaman kebutuhan, preferensi, dan keinginan antar penduduk yang beda-beda. Yang kedua itu keunggulannya adalah nilai positif dari persaingan antar daerah, dan keunggulan ketiga adalah adanya inovasi dan eksperimen kebijakan yang dilakukan oleh daerahnya masing-masing, seperti itu. Lalu kita bicara tentang derajat otonomi fiskal. Derajat otonomi fiskal sini adalah derajat otonomi daerah yang menggambarkan kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak, retribusi, dan lain-lain. Selain itu, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal juga menggambarkan adanya keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan potensi daerah, lalu juga kemampuan daerah dalam meningkatkan daya saing daerah. Menurut Michael Porter, daya saing itu adalah produktivitas dari nilai output yang dihasilkan oleh seorang tenaga kerja, kalau dalam hal ini berarti daerah ya, atau laju perubahan dari nilai per unit input yang dicapai oleh perusahaan. Nah, itu akan menghasilkan daya saing. Kalau kita bicara soal daya saing daerah, maka kita bicara soal nilai tambah per unitnya tadi, seperti itu. Faktor yang menentukan daya saing daerah itu, kalau faktor perekonomian daerah itu seperti nilai tambah, kalau keterbukaan transaksi yaitu nilai tukar,
Selanjutnya permintaan government yaitu pengeluaran permintaan terhadap PDB, keuangan finance yaitu perkembangan pasar uang, lalu dan sebagainya. Seperti itu. Nah, itulah faktor-faktor penentu daya saing daerah ketika kita bicara soal desentralisasi atau otonomi daerah. Terima kasih.